oke. I see. Jadi sebenarnya itu mungkin lebih ke teknik fundamental ya kayak Betul sekali. menganalisis si perusahaannya gitu. Ya, Oke, oke. Nah Kak, sebelum lanjut nih, aku juga kepo nih. Kita mundur sedikit nih ya Kak. Sebenarnya boleh. kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini awal mulanya bisa investasi, terus mungkin lebih passion gitu ya untuk bikin komunitas ini. Itu kenapa sih dan cerita awalnya itu kenapa gimana? Cerita awalnya, ini berita yang bagus buat kalian semua. Kenapa? Karena kalian itu sudah kuliah dan bentar lagi lulus kan, lulusan kuliah gitu, S1 nih. Ya, saya pun bukanlah orang yang lulus SMA juga. Saya nggak lulus SMA. Bukan karena nilainya jelek, tapi memang nggak lanjut gitu. Karena saya waktu itu kuliahnya musik, ya, ambil sound engineering gitu. Jadi dari usia 17 tahun memang saya sudah apa ya, bekerja sesuai passion, yaitu main musik. Tidak ada sambung menyambungnya dengan saham, investasi, finance dan lain-lain. Gitu. Kerja di dunia musik, yang kerjanya cuma Sabtu Minggu, membuat saya berpikir, Senin sampai Jumat ngapain lagi ya? Betul ya, event kan cuma Sabtu Minggu. Dapat tawaran dari artis, mau rekaman, mau kerja film, manggung, Sabtu Minggu juga. Senin Jumat nganggur. Makanya di saat itu saya belajar untuk investasi saham. Saya tanya sama artis-artis itu, kok mereka bisa makin lama makin kaya ya? Gitu. Uangnya dapat dari mana nih? Tanya artis A, artis B. Saya lihat mereka di backstage kok pegang-pegang HP, terus bahas uangnya ratusan juta, miliar, kepo deh jadinya. Gitu. Dan dari situ saya beritahu, oh, mereka saham. Mereka trading dan investasi di pasar saham. Dari itu, oh baru mulai tertarik. Gitu. Kalau ditanya Hmm, kenapa mulai membangun komunitasnya, yang bikin membangunnya itu adalah pengalaman kegagalan di masa lalu. Karena saya pernah ditipu banyak sekali orang. Ya khususnya hari-hari ini jangan sampai kalian ditipu fake guru. Mungkin pernah dengar istilah ini ya, cukup mungkin guru yang palsu lah istilahnya gitu. Karena hari-hari ini seakan-akan semua orang bisa mengajar investasi, bisa mengajar trading saham, investasi saham, tapi belum tentu mereka adalah pengajar yang benar-benar mendapatkan uang dari sini. Gitu. Totalnya mereka dapat uangnya dari konten, dari endorsement, YouTube-nya, bukan dari tapi takutnya kita nih yang mahasiswa nih yang wah terlalu ngefans sama beberapa influencer tertentu beranggapan wah ternyata saham atau kripto semenarik itu padahal kalau pendapatan dari fake begini dan makanya dari situ kita membangun trading community, kita membangun komunitas yang jujur, kita ngajarin hal-hal yang benar kok, ya jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Karena kita percaya kalau kita bingung, misalnya saham A bagus gak Korea Fandi? Itu kan pertanyaan selalu saya dapatkan kan. Saya kan jawab, bagus, bagus ya, iya ya bagus. Enggak ya, saya bilang jelek. Enggak ada tuh. Yang kayaknya sih, ya enggak gitu bagus-bagus amat. Enggak ada tuh jawaban ambigu. Karena tuh jawaban bagus, Korea Fandi kalau ada dana, Korea Fandi berani beli ratusan juta. Sesimpel itu mikirnya. Kita bilang, aduh kita ragu, atau kita nggak yakin, kita bilang jelek chartnya. Berarti kita nggak berani masukin uang 1 sen pun. Nah, di saat itu kita menjadi trader yang jujur atau investor pengajar yang jujur. Tidak seperti ya orang lain. Wah, mau invest di saham ini, iya bagus juga nih. Properti kayaknya lagi naik. Oh, misal kamu pengen invest di tambang, iya tambang juga lagi bagus loh. Batu bara naik kencang nih. Tidak. Seperti itu. Kalau semuanya bagus, invest di mana? Kan? hmm. Sedangkan kita harus A, A, B, B. Nah, itu yang membuat mungkin kita berbeda. Kita berani apa yang seperti itu. Oke, oke. Berarti awal mulanya itu gara-gara Kak Revandi sendiri yang punya pengalaman ditipu ya, dan pengen mengajarkan banyak orang supaya nggak kena tipu nih, Ya, termasuk teman-teman yang ada di Likmito kali ini. Kita mau sama-sama belajar supaya kita nggak ketipu nih sama investasi yang kelihatannya benar, padahal ternyata bodong gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi korban. ya, Ah, oke, nah teman-teman sebelum kita lanjut, aku mau ingetin lagi nih buat pendatang-pendatang views yang baru join sama kita.
Kalau kita hari ini ada giveaway, giveaway-nya berupa saldo OVO, GoPay, ataupun Shopee Pay. Caranya gampang, teman-teman stay tune aja di Link Me Talk kali ini dan berikan pertanyaannya di tombol question box ya, yang di bawah ada tanda tanyanya. Diklik dan diketikkan pertanyaannya. Oke, teman-teman, aku tunggu ya pertanyaannya. Kak Revandi, kita udah ada satu pertanyaan nih. Ya. Oke. Nah, mungkin ini belum buat pemula juga nih. Banyak yang belum tahu juga nih, Kak. Untuk jenis investasi saham langsung, jadi kita langsung invest ya ke mungkin sekuritas-sekuritas. Apakah jika terjadi kerugian, uang investasinya bisa dikembaliin? Nah, mungkin ini juga banyak nih yang pemula-pemula takut kan untuk investasi, takut rugi. Nah, apakah ada jaminan gitu buat kita itu uangnya kembali? Namanya investasi ya, mau bentuk apapun, tidak ada jaminan. Pasti ada ruginya. Dari hal yang simpel. Ya, investasi pertemanan. Kalian mahasiswa pasti punya teman makin lama makin banyak, betul kan? Kita tidak bisa bergaul dengan semua orang, tapi kita bisa berteman dengan semua orang, betul ya? Karena beda nih berteman sama bergaul. Tapi ketika itu aja kita tahu ya, oh pertemanan saya udah gak cocok nih sama si B. Dan kita nggak bisa ambil kembali kan? Bahkan ketika kita sudah merusak sebuah hubungan, kita nggak bisa memulihkan begitu aja. Sama dengan konsep keuangan dan investasi. Tidak ada jaminan ya yang bisa mengembalikan uang kita. Karena segala sesuatu yang kita investasikan itu kita harus bertanggung jawab penuh. Makanya kenapa ketika kita trading saham atau investasi saham misalnya ya, selalu ditanya password, PIN. Selalu diminta PIN, dan PIN. Kenapa? Untuk memastikan kita dalam keadaan yang sadar. Bukan dalam kondisi yang sakit, apalagi mabuk. Gitu. Karena orang mabuk sih tidak bisa pencet-pencet PIN 6 digit angka atau 8 digit angka berurutan. Yang tempatnya selalu random. Nggak mungkin kan? Gitu. Contoh paling gampang, kita bayar GoPay, misalnya ya, GoPay, Shopee Pay, dan lain-lain aja, kita pasti masukin PIN ya. Supaya dalam kondisi sadar. Supaya kita sadar nih. Masa kita mau masukin uang yang jutaan atau ratusan ribu sampai jutaan, kita nggak sadar. Tidak. Kalau kita rugi, itu akan menjadi pembelajaran kita. Nah, berarti kita harus hati-hati banget ya untuk menaruh uang kita di tempat kita bisa investasi. Nah, kalau gitu nih Kak, kalau misal kita udah siap nih mau investasi, tapi kan kita pasti bingung nih, para pemula gitu ya. Kita harus invest ke tempat apa sih atau kemana sih gitu. Ciri-cirinya yang benar itu seperti apa sih gitu. Oke, pertanyaan bagus nih. Cuma mungkin jawabannya kali ini agak panjang nih ya, kalau yang ini. Nah, kalau investasi itu pasti kita harus tahu dulu nih keyword-keywordnya. Karena ketika kalian tahu keywordnya, kalian bisa Google lebih lanjut. Setidaknya kalian harus tahu apa itu dari yang paling, saya akan sebut dari yang paling rendah resiko, sampai yang paling tinggi resikonya. Ya, paling rendah itu ya kalau kalian tahu ya deposito. Ya, harusnya deposito kalau anak kuliahan sudah cukup umum ya. Jadi kita menaruh sejumlah uang di perbankan dan uang itu dikunci selama periode waktu tertentu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan ini harus free. Ya, tidak ada resiko. Itu ada namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, senilai 2 miliar rupiah per akun per orang. Gitu. Jadi selama uang kita di bawah 2 miliar, aman. Kecuali banknya kolaps. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mungkin masuk gak di kepala kita, misalnya Bank BCA, amit-amit ya, gitu, kolaps. Itu kan kemungkinannya 0, sekian persen kan. Gitu. Jadi, hampir kita bisa dikatakan risk-free. Bunganya berapa? Kurang lebih kisaran 3,5% per tahun. Dan itu tak dari situ yang paling aman. Baru makin lama kita mulai makin maju ya, pelan-pelan. Mulai kita meneliti namanya obligasi atau surat hutang. Ini surat hutang dijamin oleh negara. Sama, ini mirip kayak risk free. Biasanya itu yang kayak SBR, itu kodenya yang ada 00 berapa, FR berapa.
Nah, itu kisaran rate-nya itu bunga 6% per tahun. Gitu. Dan itu minusnya adalah membutuhkan nominal tertentu. Misal kelipatan 20 juta atau kelipatan berapa puluh juta, ada kuotanya. Kelipatan 1 juta dan terbatas. Sifatnya terbatas. Jadi jangan cepat dia dapat. Dan ini masih next levelnya reksadana. Ya, reksadana itu berarti kita menitipkan sejumlah uang pada manajer investasi. Mereka yang akan memutarkan uang kita berdasarkan skill mereka, pengalaman mereka. Lalu mereka putarinnya di mana? Ya di saham, di surat utang, ada di deposito juga, dan lain-lain. Ya, yang pokoknya kita percaya sama mereka, uang kita dikelola, dan mereka bagi hasil ke kita. Bahkan ada yang bisa mentransfer dalam setiap bulannya atau 3 bulan sekali. Ada yang seperti itu. Dan return kurang lebih sekitar 8-10% per tahun. Nah, dengan angka-angka ini setidaknya kalian yang mahasiswa tahu, oh patokannya segini nih. Kalau di atas ini tapi namanya deposito, berarti mulai mencurigakan. Gitu. Apalagi yang ekstrim ya. Oh, yang lain deposito 3%, 4%. Ini deposito 15%. Nah, berarti kita harus mencurigai perbankan tersebut. Lalu terakhir, investasi saham atau trading saham. Bahkan yang paling baru mungkin trading di forex atau crypto. Sampai lama-lama kalian tradingnya itu di futures market. Futures itu kontrak gitu. Itu jauh tempat yang paling menguntungkan dengan tempat yang paling menyeramkan juga. Karena uang berapapun bisa hilang, uang berapapun bisa berlipat ganda. Jadi itu tahap aja seperti itu sih. Oke. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang mirip. Aku sedikit gabungin aja ya, Pak. Ya. Kalau misalnya nih, aku nikah contoh ya. Aku Ya. udah paham nih, udah belajar tentang investasi dan aku berani untuk investasi. Nah, tapi Ya. aku lihat karena return dari saham itu kan gede banget ya, bisa sampai Betul. 10% gitu per tahun. Nah, apakah aku seorang yang belum pernah invest dan baru mau mulai invest, lebih baik langsung ke saham juga nggak apa-apa, atau mulai dulu dari reksadana mungkin gitu, atau platform lainnya. Dan kalaupun misalnya nih aku jadinya tetap maksa gitu ya, udah deh saham aja, apakah aku mendingan sekali all in, beli sekali besar dan disimpan untuk waktu yang lama, atau bertahap setiap bulannya atau setiap jangka waktu yang ditentukan gitu Kak? Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah boleh langsung terjun ke investasi saham? Yang kesannya paling menguntungkan, ya dengan risk reward-nya ya. Dengan high risk, dengan return-nya, dengan return dan risk-nya. Apakah boleh langsung terjun? Jawabannya boleh. Kalau ini memang sesuai dengan profil resiko kalian. Karena saya pun juga memiliki klien dengan uang yang besar, mereka belum berani tuh investasi saham. Gitu. Jadi mereka bahkan sempat tetap deposito. Ada yang seperti itu. Jadi ini tidak akan pernah jadi masalah. Yang penting adalah kalian tahu profil resiko kalian, seberapa berani kalian kehilangan uang. Makin berani kalian kehilangan uang, bebas kalian start dari manapun bebas. Kan startnya ya. Berarti ketika kalian start di situ, kalian belajar dulu di situ. Jangan taruh uang sama sekali dulu. Fokusnya belajar di titik yang kalian mau. Nah, ketika kalian udah tahu titiknya, kalian baru kamu masukin uangnya bagaimana. Tentu all in ini adalah prinsip yang melanggar semua money management. Semua money management akan dilanggar dengan sistem all in. Jadi sama sekali tidak boleh dilakukan. Karena dengan all in ini berarti kita tidak mengerti resikonya gitu. Gitu. Apalagi kita mengaku diri kita masih pemula. Aku berani taruh semua uang di satu titik. Memang kalau titik itu naik, kita uangnya paling bertumbuh paling cepat. Pertanyaan berikutnya kalau rugi. Wah ini sih siap-siap korban-korban pinjol berikutnya. Gitu. Ya sampai seperti itu. Ya makanya beli bertahap adalah cara terbaik. Makanya cara ini dikenal dengan istilah dollar cost averaging. Nah itu keyword yang kalian bisa catat nih. Dollar cost averaging. Itu kalian bisa Google atau istilah menabung saham.
Itu ada strategi investasi yang paling aman, rendah risiko, dan cocok. Ya, betul. Itu juga salah satu campaign ya dari Bursa Yes, Efek Indonesia-nya sendiri yuk tabung untuk saham. masyarakat Indonesia bisa menabung saham. Salah satunya juga di LIKMI, kita juga punya galeri investasi di mana teman-teman itu mahasiswa-mahasiswa kita ajak untuk terus nabung saham juga nih guys. Nah Kak, nyambung yang tadi nih Kak, kan Ya, berarti lebih baik nabung ya, ya. nabung bertahap setiap bulannya. Itu start mulai berapa sih? Apakah harus jutaan, ratusan, berapa nih Kak? Saya akan tanya dalam 1 bulan, secara konsisten, kita bisa menyisihkan uang berapa yang tidak akan mengganggu keuangan kita. Jangan sampai kalian pengen menyisihkan 1 juta rupiah untuk tiap bulannya nih, saya mau beli saham BCA misalnya. Tapi bulan depan ternyata tiba-tiba nggak bisa lagi. Nggak bisa jajan lagi, kita nggak bisa jalan sama pacar. Jangan, gitu. Ya. Jadi kalian harus tahu dulu, kalian punya budget berapa, baru nanti disesuaikan. Gitu. Carilah satu angka. Oke, jadi tergantung ya setiap orang mulai dari berapa. Tapi kalau nggak salah mulai dari 100.000 juga bisa invest ya Kak di reksadana gitu kan ya. Ya, jadi tergantung tempat, tergantung kamu punyanya berapa gitu ya. Nah, ini juga menarik nih. Kayaknya banyak yang tertarik sama saham karena mungkin tadi dengar, oh return saham 10% per tahun gitu ya. Nah, kalau gitu kita mau bahas nih Kak, resiko apa sih yang mungkin terjadi ketika kita melakukan investasi? Dan ada juga nih yang mungkin sedikit nyambung pertanyaannya, kalau inflasi itu salah satu yang mempengaruhi nggak untuk saham? Oke, saya akan jawab yang pertama dulu ya. Untuk investasi itu lebih kemana tadi pertanyaan investasi itu? Kalau investasi ke saham, itu resikonya apa aja? Oh, resiko ya. Resiko saham itu yang paling parah itu nomor 1 delisting. Ini paling parah. Delisting. Delisting itu berarti sahamnya hilang dari bursa. Jadi kalau hilang dari bursa, uang kita mau ada berapapun, saham kita ada berapapun, tidak ada harganya. Alias jadi nol. Yang kedua, resikonya saham tersebut tertidur di level 50. Mungkin kalau di sini ada yang pernah dengar saham gocap, saham yang tidur. Nah itu, saham yang ada harganya sih 50, tapi nggak ada yang mau beli. Nah itu resiko kedua nih yang paling parah. Jadi mau kita punya saham dengan harga berapapun, kalau nggak ada yang mau beli, ya kita nggak bisa jual sama sekali kan. Gitu. Nah baru yang ketiga, resiko penurunan nilai sementara. Ya misal kita beli saham BCA di harga 10.000 dengan nilai 1 juta rupiah misalnya. Tiba-tiba harga tersebut turun ke 9.000. Nah inilah namanya penurunan nilai sementara. Selama kita tidak melakukan cut loss atau kita jual rugi, kita sebenarnya belum rugi. Tapi memang secara perhitungan ya, kalau detik itu kita jual, kita rugi. Ya, tetap itunya nggak berubah. Nah, jadi istilah ini namanya capital gain atau capital loss itu di situ. Kehilangan uang dari hasil yang kita investasikan. Nah, kemudian risiko berikutnya ada apa lagi? Risiko waktu. Jangan sampai kita udah investasikan banyak waktu, banyak uang pada sebuah saham, saham tersebut nggak naik. PHP gitu loh. Nah itu kalian nyesel banget. Contoh, ini kalau mahasiswa ini udah pasti relate nih. Udah investasi nih, deketin si A nih. Udah antri jemput, udah beliin makanan. Dia jadinya sama yang lain. Nah kalian pikir tuh, gimana itu? Sakitnya tuh di sini kan? Sakitnya tuh di sini kan? Iya, betul. Jadi sama, saham itu begitu, udah rugi waktu, rugi duit, rugi perasaan, sama. Makanya relate gitu. Harusnya kalian relate dengan teman. Gitu. Nah, terus tentang inflasi. Ya, apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham? Nah, tentu inflasi itu menjadi salah satu tolak ukur. Ya,
Kalau maksudnya negara kita inflasinya terjaga, BI terus nurunin suku bunga, segala macam, ini akan jadi hal yang positif. Karena dari pemerintah mendorong kita untuk berbelanja. Makanya banyak kebijakan yang dilakukan seperti bunganya turun, itu membuat orang lebih belanja kan. Tak belanja mobil, tak belanja apa, ekonomi jadi rodanya muter. Ketika ekonomi rodanya muter, berarti harga saham cenderung naik. Gitu. Pandemi kan bisa membuat harga saham jatuh, turun, kenapa? Karena roda ekonominya macet kan. Makanya diperlukan kebijakan pemerintah atau ya suku bunga direndahin supaya orang bisa ngutang sama bank sehingga ekonomi tetap bergulir, tetap berjalan. Konsepnya sederhana gitu. Cuma itu baru satu poin ya, karena untuk menilai harga sebuah saham naik atau turun tidak hanya inflasi doang. Oke. Jadi buat investasi teman-teman selain harus hati-hati sama uangnya, harus pahami juga ya resiko yang diambil kalau misalnya teman-teman mau invest ke saham gitu ya, dengan cara nabung ataupun trading, itu pasti punya resikonya sendiri-sendiri, betul ya Kak? Ya, betul. Ya, oke. Nah Kak, ini mungkin juga pertanyaan untuk menutup Let Me Talk kali ini. Boleh nggak Kak kasih tips dan trik atau misalnya pesan buat teman-teman mahasiswa khususnya yang di LIKMI ini, kalau misalnya mau investasi, buat hati-hati ke investasi yang nggak bodong itu harus gimana dan harus apa aja poin-poinnya? Mungkin hal ini yang bisa kalian benar-benar praktekin. Simpelnya tuh kalian ingat 3K. Gitu kan, kalau belajar anak mahasiswa kan biasa suka hafal ya 3A lah, 3B lah. Cuma kali ini kuncinya untuk itu 3K. Yang pertama adalah konsisten. Ya, dalam bidang apapun kalian mau bekerja nih, bentar lagi kan kalian lulus, kalian mau bekerja kan. Nah, bekerja itu perlu konsisten. Belajar kalian pasti udah ngalamin. Mungkin S1 ini menjadi tempat terakhir kalian untuk belajar secara formal ya. Nah, konsisten belajar kan penting. Jadi konsisten ini bisa dalam belajar, dalam kalian analisa, dalam kalian mempraktekkan ilmu investasinya. Itu kalian harus konsisten. Tanpa ada yang konsisten, percuma. Wah, saya bersemangat nih, cuma 1, 2, 3 bulan pertama doang invest. Udah mau ikutnya, capek deh. Capek nih baca laporan keuangan, capek ngikutin harga saham. Dan nggak kelihatan kan. Jadi yang pertama konsisten ya. Yang kedua, K-nya adalah ketelitian. Nah, siapa yang di sini kalau ke kampus, perhatiin tuh Argo naik apa? Naik Gojek atau naik Gokar, bahkan Grab Bike atau Grab Car ya. Suka nggak banding-bandingin kayak gitu? Atau misal kalian belanja makanan nih, tak nyampe sebuah konter makanan, kita nanya, Kak, pembayaran lebih murah pakai GoPay atau Shopee Pay nih Kak? Atau OVO? Atau Dana? Oh, kalian nanya sampai detail. Kak, yang ini cashback berapa Kak? Ini berapa? Betul nggak? Maksimalnya berapa? Kalau kalian dari hal-hal kecil aja kalian teliti, harusnya investasi lebih teliti lagi. Betul nggak? Karena ketika kalian investasi, saya yakin uangnya lebih mahal daripada uang makanan kalian. Betul nggak? Dan uang transport kalian. Kalian bisa taruh uang ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalian keluar duit 10.000 aja mikir, betul kan? Saya pun juga sama. Ini keluar duit 10.000, saya mikir, ini kalau pakai Grab Bike lebih murah, saya pakai Grab Bike. Oh, Gojek lebih murah, ya udah Gojek. Beda 2.000, ya udah lumayan. Betul kan? Makanya teliti ini penting. Konsisten, ketelitian, dan terakhir adalah kesabaran. Karena namanya investasi, tidak ada namanya jangka pendek. Investasi selalu berbicara jangka panjang. Harus sabar. Dan kalian harus tahu, trading dan investing is a waiting game. Yang bikin kalian cuan itu bukan kalian makin rajin analisa, makin banyak duitnya. Setelah kalian analisa begitu panjang, kalian beli sahamnya. Itu ngapain? Udah, gak ada yang bisa kalian lakukan. Justru ketika kalian diam, uang kalian yang naik. Maka dari situ kalian menjadi, saya yakin masa depan kalian cerah. Kenapa kalian sudah memperbudak uang? Karena bentar lagi kalian memasuki dunia kerja, jangan sampai kalian diperbudak uang. Kalian kerja begitu mati-matian, sampai
lembur, sampai sakit-sakitan, lupa dengan orang tua sama teman, bahkan akhirnya lupa dengan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kita itu katanya mau jadi investor terkenal, investor hebat, trader yang hebat. Kita harus memperbudak uang. Karena nanti uang yang bekerja buat kita. Dengan ini saya ngajar seperti ini, uang saya terus naik. Karena ya uang bekerja buat saya. Mulai dari trading atau investasi. Gitu. Tapi kalau kalian masih fokusnya bekerja untuk uang, nah itulah mungkin kalian bekerja uang. Jadi itu aja 3K yang perlu kalian siapkan. Konsisten, ketelitian, dan kesabaran. Jadi 3 ya. Tadi konsisten, ketelitian, kesabaran. 3K ini akan aku coba praktekin deh di hidup aku Simple juga. Ya, ini simple kan? Iya, simple, tapi ternyata bermakna banget ya kayak. Kena kan? Oke, sip. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah bertanya juga. Terima kasih untuk Kak Revandi yang udah mau sharing-sharing sama teman-teman di Stimik ini, di live IG ini gitu ya. Thank you. Semoga buat teman-teman semua juga hari ini belajar untuk hati-hati investasi. Jangan sampai investasi di tempat yang bodong gitu ya, nanti jadi korban. Oke teman-teman, kalau nanti teman-teman udah bertanya di kolom di tombol question box ataupun di komen, nanti ada panitia kita yang akan cek dan pilih salah satu atau beberapa dari kalian untuk bisa mendapatkan giveaway-nya. Thank you so much buat teman-teman yang udah partisipasi. Jangan lupa nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi di minggu depan. Pastinya sama orang-orang yang hebat juga, sama kayak Kak Revandi ini. Lebih seru lagi, tema-temanya lebih variatif lagi. Oke, teman-teman. Thank you, Kak, buat waktunya. Oke, thank you. Semoga sukses terus, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya.